Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah hadir pada pertemuan mata kuliah ini. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang tren e-commerce dan peluang untuk kita. Saya yakin semua teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu e-commerce dan apa juga peluang untuk kita. E-commerce mungkin semua mahasiswa di sini sudah pernah menjalankan itu atau bahkan sudah menggunakan e-commerce di era saat ini, karena e-commerce di era saat ini menjadi hal yang lumrah. Semua orang terlibat dalam sistem ini. Ada yang secara langsung mengetahui ataupun tidak sadar apakah itu e-commerce. Nah, mari kita bedah e-commerce itu seperti apa dan apa sih manfaatnya untuk kita. Secara sederhana, e-commerce adalah pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik. Kita garis bawahi di sini pembelian dan penjualan barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik. Sistem elektronik ini adalah komputer. Yang lebih rincinya adalah kita menggunakan teknologi informasi ataupun internet. Sederhananya penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh orang dengan memanfaatkan internet. Ya, dari pengertian ini mungkin kita bertanya seperti apa sih Pak penjualan dan pembelian e-commerce ini dalam e-commerce ini? Nah, pasti yang lain juga pasti bertanya seperti itu. Nah, e-commerce ini secara sederhananya yang mungkin ada di lingkungan Anda ataupun yang pernah Anda gunakan seperti konsepnya Lazada. Lazada, Tokopedia, itu semuanya konsepnya adalah e-commerce. Yang mereka jual banyak, dari mulai peralatan rumah tangga, peralatan olahraga, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kita harus tahu bahwa di e-commerce ini bukan hanya barang saja yang dijual, tapi juga jasa. Jasa di sini seperti apa contohnya ya? Seperti yang diterapkan oleh konsep dari Gojek ini. Gojek kan sekarang bukan hanya armada tukang ojek aja, berarti kan di situ ditambahkan juga dengan jasa Go Message-nya, jasa GoSend-nya dan yang lain sebagainya. Asalnya mereka hanya sekedar aplikasi sederhana, tapi secara lebih jauh mereka lebih dalam lagi menawarkan produk-produk yang lainnya. Nah, itu konsep e-commerce secara sederhana. Nah, sistem elektronik termasuk komputer, jaringan internet, peralatan komunikasi seperti telepon. Jadi elektronik di sini ya jaringan komputer, internet, peralatan komunikasi yang kita miliki saat ini. Smartphone itu sudah menjadi perangkat media yang memfasilitasi e-commerce ini terjadi. Nah, di sini produk dijual dapat berupa produk fisik, digital, media digital, musik, bahkan mungkin peranti lunak juga seperti musik, seperti film yang sekarang mungkin ditawarkan oleh Google. Ada film-film yang bisa kita tonton tapi harus berbayar dengan menggunakan voucher. Itu produk yang dijual dalam e-commerce ini. Nah, dengan e-commerce ini, mengapa sih e-commerce ini penting? Ya, saya katakan penting di sini karena dengan e-commerce ini perdagangan tidak terbatas oleh keberadaan fisik, tempat, dan juga waktu. Artinya semua orang bisa melakukan jual beli di sini. Yang jual juga tidak harus mantengin komputer, artinya dia bisa melakukan di mana saja, di rumah, di kantor, bahkan dia tidak terikat dengan waktu. Begitupun yang beli pun sama. Pada saat dia lagi santai, lagi di kantor, semuanya bisa dilakukan. Dan pangsa pasarnya, segmennya pun bukan hanya di lingkungan kita saja, bahkan mungkin antar negara, antar pulau. Seperti kita pembelian lah.
Misalkan kita beli barang di Lazada, bahkan produk itu sebenarnya dari luar negeri ataupun dari luar negara seperti Amazon. Kita bisa mengakses situs tersebut, bisa melakukan pembelian di situs-situs yang e-commerce secara global gitu kan. Jadi artinya dengan e-commerce ini perdagangan tidak dibatasi oleh fisik lagi, tempat dan juga waktu. Nah, dengan e-commerce juga proses pemasaran jual beli dan layanan pelanggan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Efisien di sini artinya orang tidak harus mendatangi tokonya dengan memilih produk lama misalkan. Artinya kita tinggal scroll aja apa yang kita butuhkan. Kalau kita misalkan tidak menemukan, tinggal kita cari keyword-nya, kata kuncinya, semuanya ada dengan variannya, produknya, harganya yang berbeda-beda, dan kita bisa memutuskan mana produk yang akan kita beli. Itu jadi efisien di sini memangkas waktu, memangkas kita tidak harus datang langsung ke lokasi. Nah, penerapan e-commerce yang baik juga dapat meningkatkan daya saing dan membuka peluang untuk dapat terus mengembangkan usaha. Nah, ini yang harus semuanya pahami. Jadi dengan adanya e-commerce ini banyak bermunculan wirausaha muda lah ya, ataupun konsep sekarang ini namanya startup lah ya. Artinya dengan adanya e-commerce ini Anda bisa membuka peluang usaha. Ya, walaupun bahasanya Anda tidak punya produk, sebenarnya sederhananya bukan produk ini bisa Anda dapatkan di mana saja. Tapi yang paling penting di sini adalah bisakah Anda menyediakan platform untuk melakukan transaksi tersebut. Artinya kalau produk Anda bisa mengambil dari yang lainnya, tapi dengan e-commerce ini kalau Anda punya platform, Anda kelola platform tersebut dengan lebih profesional dan lain sebagainya, pasang semua produk di situ, ya artinya kan Anda tinggal memainkan harga. Jadi tanpa modal, bahkan mungkin ya modal sih ada, hanya beli hosting misalkan dengan domain. Anda tidak punya produk, ya tinggal Anda konsinyasinya ya sistemnya. Tinggal Anda bagaimana Anda menyampaikan produk tersebut dengan lebih menarik. Ya, memang tantangan dalam e-commerce ini adalah membuat konten yang memang harus menarik. Menarik di sini artinya produk Anda mempromosikan produk tersebut dengan cara yang unik. Karena memang kita tidak ketemu pelanggan, artinya pelanggan akan melihat produk kita dengan konten yang kita miliki. Apakah menarik atau tidaknya itu tergantung konten yang kita buat. Jadi kata kunci Anda pada saat berjualan di internet adalah Anda membuat konten yang menarik, semenarik mungkin, karena orang akan tertarik untuk melihat konten tersebut karena pada saat mereka melihat konten tersebut menarik apa tidaknya. Nah, ini salah satu pelaku e-commerce yang sukses ya. Pada dasarnya mereka pada saat itu pun tidak menyangka bahwa e-commerce yang mereka bangun akan seperti saat ini. Ya, ini konsepnya pada saat itu mereka dianggapnya orang-orang aneh lah gitu ya di sini ya. E-commerce outfit artinya mereka pada saat itu mendirikan e-commerce ini banyak yang tidak yakin dengan pemikiran mereka, dengan ini Jack Ma contohnya gitu ya. Artinya founder dari Alibaba ini mereka juga pada dasarnya dianggap orang-orang yang memang seperti mustahil mereka mendirikan sebuah e-commerce ini. Artinya mereka membuktikan kepada kita bahwa dengan kegigihan kita, dengan semangat kita, artinya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, artinya berawal mereka pun dari sebuah mimpi, itu ya, mimpi untuk mewujudkannya. Oke, nah e-commerce ini memang tidak mudah, artinya tidak mudah di sini, artinya membutuhkan trik juga, atau istilah nama saya itu istilahnya trend lah ya. Dalam e-commerce itu ada trennya. Artinya apa yang harus kita pelajari agar e-commerce kita dapat menarik pengunjung atau bagaimana berjualan di e-commerce ini. Nah, satu poin yang akan saya jelaskan ini tentang konsep dari personalisasi. Di dalam e-commerce ini ada namanya personalisasi.
Nah, personalisasi di sini kalau secara sederhana adalah informasi perilaku dari pengunjung, situs dan pelanggan dikumpulkan dalam dimanfaatkan untuk memberikan layanan yang lebih personal. Sebenarnya sederhananya perilaku pengunjung ini di mana dikumpulkannya? Bagaimana kita bisa mengetahui perilaku pengunjung? Nah, kadang kita nggak sadar dalam sebuah e-commerce itu biasanya si website e-commerce itu selalu meminta data kepada kita melalui pendaftaran. Pendaftaran di sini pasti kita mencantumkan nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Dan itu secara tidak langsung itu kita memberikan data ke mereka dan akan mereka gunakan biodata kita itu untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada kita. Contoh misalkan pada saat kita mendaftar di Lazada ataupun dimanapun selalu kita menggunakan ada yang menggunakan akun Facebook dan lain sebagainya. Nah, di akun Facebook ini kita pernah membuat dulu misalkan pada pendaftaran Facebook minimal mengisi tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir ini apa fungsinya? Nah, fungsinya di sini salah satunya kalau di e-commerce itu eh, database administrator bisa memastikan pengunjung saya itu rata-rata orang orang dalam kategori dewasa, anak-anak, orang tua, misalkan atau lansia. Itu tahu dari mana? Karena tahu dari tempat tanggal lahir yang Anda cantumkan. Jadi mereka sengaja mencantumkan apa tempat tanggal lahir itu di dalam website mereka karena untuk mengetahui pelanggan mereka itu siapa aja. Saya yakin kebutuhan antara pelanggan yang remaja, dewasa, ibu-ibu yang sudah menikah bahkan mungkin ketahuannya dari mana nanti ada ada beberapa isian formnya juga. Tapi minimal dari umur dulu. Remaja, dewasa, lansia itu setiap tingkatan umur itu ternyata kebutuhannya pasti berbeda-beda, tidak sama antara kebutuhan remaja dengan dewasa, dewasa dengan yang lansia. Kebutuhannya berbeda-beda. Artinya kebutuhan inilah yang ditangkap menjadi sebuah peluang bisnis. Artinya kalau saya mau memberikan iklan yang lebih personal kepada pelanggan saya, misalnya pelanggan saya adalah remaja, saya akan berikan informasi-informasi tentang produk-produk ya apa yang mereka senangin misalkan. Kalau remaja biasanya identik dengan gadget misalkan dengan fashion baju-baju yang memang seumuran dengan atau bahkannya yang masih di batas usia mereka gitu kan, produk olahraga mereka masih senang misalkan. Tapi untuk produk-produk rumah tangga saya yakin jangan ditawarkan ke mereka. Artinya kalau saya menawarkan produk rumah tangga ya saya tidak akan tawarkan ke anak-anak remaja ini karena mereka segmennya bukan di situ. Ya, itulah salah satu pentingnya misalkan personalisasi kepada pelanggan. Ya, salah satunya dengan memberikan biodata kita kepada kepada website e-commerce ini. Jadi ini sebenarnya gagasan ini, konsep personalisasi ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa e-commerce ya. Ya walaupun misalkan contoh seperti Facebook lah, walaupun Facebook akan dikatakan e-commerce sebagai sosial media, tapi dia mampu memanfaatkan celah ini. Dia mengumpulkan informasi dari banyak orang, walaupun penggunaannya gratis, tapi dia bisa menjadi aset yang cukup besar. Ya, di mana kok bisa apa yang gratis tapi dia mendapatkan aset bahkan mungkin asetnya dinilai ya sangat besar sekali bahkan pemiliknya itu menjadi orang yang paling kaya. Ya, ya apa namanya itu ya mereka si pemilik Facebook ini bermainnya adalah di iklan karena tiap orang pasti terkoneksi dengan Facebook dan si database administratornya bisa memastikan pelanggan Facebook itu dari sekian puluh juta itu berapa orang dewasa, berapa orang remaja, lansia dan lain sebagainya dan itu bisa difilter dan nanti apa hasil filter ini bisa kita serahkan kepada produsen mau iklan di mana nih pasar kita di Indonesia misalkan sekian puluh remaja sekian puluh juta dewasa atau yang sudah menikah atau yang belum menikah itu bisa dipastikan artinya produsen akan tertarik membuat iklan di Facebook ini karena memang karena pangsa pasarnya itu sudah difilter sama mereka udah pasti cocok gitu ya. Nah sebenarnya
materi ini akan saya lanjut nanti setelah setelah kita istirahat dulu sebentar, sambil nanti teman-teman diharapkan untuk memberikan analisisnya, bagaimana nih konsep personalisasi ini, eee, pernah nggak secara kita sadari temukan ya tadi di lapangan. Oke, itu saja sementara ini ya. Oke, kita, istirahat dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi dengan dengan pembahasan lainnya. Oke, terima kasih.